Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan santuy kami. Ya, di sini dengan saya Afkar Zakityo Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi sebagai host dan rekan saya. Ya, saya Riki Dabaryandi dan kita di sini mendatangkan orang jauh-jauh dari Thailand ke Indonesia untuk sharing-sharing. Itu siapa Mas? Kenalin. Nama saya Ekawat Sirunreng, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dari Prodi Sastra Inggris. Oke, Mas. Pertanyaan pertama nih buat Masnya. Sudah berapa lama nih tinggal di Indonesia? Saya sudah kurang lebih 7 tahun di Indonesia. 7 tahun tinggal di Indonesia. Pertama ke Indonesia itu kira-kira tahun berapa, Mas? Tahun 2015, seingat Tahun saya. 2015. Itu langsung ke sini Jogja atau sebelumnya sudah punya pengalaman di kota lain? Saya sebelumnya tinggal di Ponorogo. Oke, di Ponorogo. Di sana di situ di Ponorogo itu ngapain? Saya sekolah dari SMP sampai SMA. Ya, katanya denger-denger sampai juga pernah juga tahu ketemu dalam pondok pesantren ya? Ya, di pondok. Berarti sampean di dalam pondok pesantren itu ada maksudnya berapa tahun? Ya itu, kalau totalnya itu 6 tahun, tapi setelah tamat tuh itu kan ada kayak kebutuhan harus jadi guru pengabdian dulu setahun baru bisa dapat ijazah, jadinya dihitung totalnya 7 tahun. Oke, Mas, nih ada next question nih. Kenapa kok memilih hidup dan belajar di Indonesia? Saya jujur ya, awal tuh cuma iseng aja. Iseng. Iya, cuma iseng aja. Keren. Ya, Isengnya sampean. awalnya kan ayah saya nggak tahu entah gimana ceritanya, pokoknya bisa kenalan sama orang Indo, kenalan lah sama orang Indo, kayak katanya sih kenalan di masjid mana gitu, habis itu ya sama orang Indo yang itu ayah saya tuh dikasih lihat adalah pondok pesantren yang dulu dia tamat, yang mana saya sekolah ke situ. Habis itu saya juga kasih lihat videonya. Habis itu saya sempat ditanya ayah saya mau nggak kalau sekolah ke sini, ya saya spontannya jawab iya. Oke, berarti memang dari awal memang pilihannya cuma Indonesia ya kalau Iya. misalnya pengen sekolah di luar negeri. Oke, first impression Masnya nih pertama kali dengar kata Indonesia itu yang ada di benak Masnya tuh apa sih? Kalau pas dulu tuh kan dulu saya masih beranjak SMP lah, beranjak SMP, jadinya belum tahu apa tentang Indo ya, jadi saya waktu itu belum ada kayak pikiran Indonesia itu bagaimana, jadi belum tahu. Terus pas udah tahu kan waktu 2015 kan ya kayak masih belum berkembang sekarang, jadi ya kayak pas awal dong kan kesannya tuh kayak asing dan nggak asik nih tempatnya gitu. Kalau misalnya orang-orangannya nih ya, orang-orangnya di di Thailand sama di Indonesia itu perbedanya gimana? Apa menarik mana gitu maksudnya? Kalau misalnya menurut pengalaman saya dari selama beberapa tahun di Indo nih, kalau dilihat tuh kayaknya orang Indo tuh lebih ramah. Walaupun kadang tuh ada kasarnya tapi nggak begitu. Kalau kasar pun ada sebabnya, ada alasannya. Nggak kayak di Thailand. Di Thailand kadang tuh kayak ya tahu-tahu ya apa. Atau bacok gitu aja ya? Iya, tahu-tahu. Mau bacok lagi, tembak. Tembak. Di sana Kadang tembak. Iya. Saya tuh Pak, setiap kali buka berita setiap pagi lah, udah ada aja berita tembak menembak. Dan juga saya kan kemarin tuh sempat lah rambut saya dikuncir kayak dia. Dan pas saya balik ke Thailand, saya disuruh ayah saya potong. Saya kalau di Thailand tuh kalau saya kayak bikin kayak gaya rambut macam-macam tuh, entah kayak rambut disemir atau rambut kayak gini, biasanya dikira wah ini orangnya jagoan nih. Gitu. Bisa aja kayak lagi jalan tahu-tahu disikat. Jadi di sana tuh kayak gaya style itu masih sangat berpengaruh ya. Iya. Buat di sana. Kan kalau di Indo mau style sekeren apapun, semacam-macamnya pun ya serah sih. Bebas. Ya, Kriminalitasnya masih tinggi ya ternyata ya. ya. Walaupun di sini emang ada begal, ada jambret, ada yang namanya kelitih, tapi nggak separah itu lah, nggak separah Thailand. Oke, kalau dari segi berbusana nih,
orang Indo kan jelas memiliki perbedaan dengan orang Thailand. Nah, Masnya ini lebih suka yang mana ya? Saya lebih suka di Indo sih, sana rata-rata lebih sopan lah, terutama untuk para cewek-cewek, untuk para perempuan. Wah. Kalau Indo kan biasanya cewek rata-rata hijaban, walaupun nggak hijaban pun biasanya tuh pakaian tuh tertutup rapi. Kalau di Thailand kan kalau yang non muslim dia pakaian. Selanjutnya tuh ini nih yang paling inti nih. Kenapa jauh-jauh dari Thailand kok miliknya di kampus UAD dan sastra Inggris? Nah, apa alasannya ini? Saya tuh kan pas kemarin sebelum puasa saya mau pulang, terus sama ayah saya tuh disuruh cari kampus sendiri, suruh daftar sendiri. Terus kan pertama tuh ya datang ke beberapa kampus, sempat survei ke UNY, terus pas dilihat yang dibuka cuma jalur prestasi doang, dan sempat juga datang ke UIN tapi tutup. Dan habis itu ya sempat buntu, tapi alhamdulillah sama senior saya dikasih tahu kalau UAD ini lagi buka pendaftaran. Saya dia juga kuliah di UAD sini, dan saya kan udah daftar. Terus alasan saya milih sastra Inggris tuh karena waktu saya dulu masih sekolah di SMA tuh, waktu sekolah di pondok lah, ya ngerasa kalau misalnya kayak saya ini lumayan bisa lah dalam bahasa Inggris, ya udah sendiri saya milih sastra Inggris aja. Oke, jadi pengen fokus di bahasa Inggris itu ya intinya. Nah ini kalau misalnya sampai ini ketika lulus di UAD udah kampusnya udah lulus nih ya, sampai ini mau tetap di Indonesia apa balik ke Thailand apa gimana? Saya maunya di Indo aja. Di Indo ya? Iya, soalnya ayah saya juga saranin, udah nanti lanjut aja di Indo. Saya ini dari dulu emang tinggal di Indo, kebanyakan tinggal di Indo. Dan saya bukan tumbuh di Thailand, jadinya takut ntar shock sama apa-apa yang terjadi di sana. Iya. Berarti ini tanda-tanda mau cari cewek Indo ini. Iya, jodoh ini bahas jodoh nih ya. Ini bahas jodoh ini. Kalau berkenan ya Allah. Indonesia. Iya. Indonesia. Tukeran sama saya aja gimana? Saya ngambil Thailand sama yang ngambil Indo gitu. Kalau Thailand tuh kayak ada susah. Yang saya lihat tuh rata-rata cewek Thailand tuh bisa dibilang songong lah. Wow. Songong seperti apa itu, Mas? Ya kayak gengsi lah. Kalau di Indo kan emang kadang begengsi, tapi kalau misalnya kayak udah kenal tuh ya lumayan akrab sih. Mau. Ya, bukan maksudnya saya ya kayak bisa lah diajak ngobrol. Kalau di Thailand udah kenal pun kadangnya masih songong, masih ya kayak cuek. Jadi ini Mas, pertama Masnya ini mau datang ke Indonesia tuh pernah nggak sih ada pikiran kayak wah nanti di Indo nggak betah, wah nanti di Indo orangnya jahat, wah atau gimana? Saya dulu ya sempat pikir, kan sebelumnya saya bilang kayak Indo tuh kelihatannya kurang asing, terus asing lah. Ya saya sempat bikin macam-macam. Terus ya awal-awal kan saya datang ke pondok saya yang dulu, ya sempat sih kayak ya dibully, terus kayak dibilang kayak bisa dibilang sempat dirasis juga sih. Saya kan waktu itu ya masih tahu lah, masa-masa SMP itu masih belum dewasa, masih banyak pembulian. Dan itu juga sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tuh sifatnya baik atau sopan sama mereka ya insya Allah kita juga akan diperlakuin dengan baik. Tapi ya waktu itu saya juga masih SMP ya, jadi ya belum dewasa, jadi ya kalau saya kayak dirasisnya saya marahin balik, jadi ya sama-sama ya ini sama-sama keras ya? Iya, sama-sama keras. Tapi pas udah beberapa tahun saya kan udah mulai tahu kalau Indo ini gimana, ya udah saya coba bergaul dengan mereka, coba deketin dengan secara baik-baik, dengan akrab. Alhamdulillah ya, jadinya akrab-akrabnya orang Indo. Tapi dari situ tuh Masnya pernah kayak mohon maaf mental down karena pembulian atau apa? Kalau mental down tuh saya pernah nih satu kasus nih. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP lah. Waktu itu ada satu orang teman saya yang memang saya udah dekat lah sama dia, udah nganggap kalau dia itu sahabat sendiri. Tapi ada satu kejadian yang mana itu dompet saya jatuh, terus nggak tahu tahu sama dia diambilin. Terus di dompet saya itu ada uang sama ATM. Terus
yang salah saya juga gara-gara naruh kode ATM tuh di dompet tuh, jadi ya pas orang tua saya ngirim uang, jadi dia nggak kayak pura-pura nanya gitu kalau uangnya udah dikirim belum. Jadi saya waktu itu masih polos ya, cuma jawab udah. Saya kan dia tuh kayak ngambil uang dulu sih, dia tuh habis tuh ya pura-pura kalau dia tuh nemuin ATM saya. Itu pas dicek, pas saya cek ke bank, ke ATM tuh lah kok kosong isinya. Dikuras ya. Habis tuh ya saya udah mulai ini hasil ada yang janggal ini. Jadi saya minta orang tua saya tolong kirimin history atau riwayat transfer Riwayat transfer. ya transfer sama transaksi. Ya ternyata waktu itu sama, waktu yang uang tuh diambil tuh sama waktu sebelum dia kasih ATM saya. Habis itu saya menjalanin semuanya secara hukum, laporan ke pihak yang bersangkutan di pondok saya. Hasil itu orangnya di out. Tapi ya setelah itu saya sempat ya mental down sih, sampai juga ditawarin saya gimana kalau pulang aja. Terus tapi ya saya waktu itu nggak ada pikiran pulang, ya saya bilang udah segini ya udahlah lanjut ya. Terus tapi alhamdulillah setelah itu saya coba, setelah beberapa lama saya coba kembali bergaul lagi, alhamdulillah yang lain tuh ya akrab-akrab aja, nggak ada minta gitu lagi. Ya saya kan kalau dilihat tuh sedamai apapun negara itu pasti tetap ada orang-orang yang memang berniat jahat. Iya benar banget. Ini kan selama 7 tahun ya di sini ya. Selama 7 tahun di sini kalau sama bahasa Jawa nih itu paham apa gimana? Justru bahasa Jawa tuh bisa dibilang nggak ada saya belajar, paham. Iya. Sama kalau misalnya ada orang ngomong bahasa Jawa itu paham. Tapi kalau ngomong tuh bisa dibilang rodo angel. Masih susah ya. Iya, saya tuh dengarnya, saya tuh ya bisa tuh ya gara-gara sering dengar lagu Jawa. Terus juga waktu dulu di pondok juga sering bergaul sama tongkrongnya anak yang dari Jawa. Ini tadi ngomongnya lagu Jawa ya. Lagu Jawa favoritnya apa nih? Nah, Lagu ini Jawa nih. nih. Kalau favorit saya itu yang lagunya Kelepus nih, jangan-jangan. Deni Cak. Oh, Deni Cak. Iya, lagu Mas Deni Caknan. Oke. Ya. Iya nih. Ini Deni Caknan biar tahu nih. Ada yang saja orang Thailand. Ya, orang Thailand nih gitu lah. Oke, mungkin bagaimana cara masnya ini menyesuaikan apa ya, kayak kondisi masnya ketika pertama kali datang di Ponorogo kan? Iya. Nah, itu kan dengan keterbatasan bahasa, itu bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman, bagaimana cara masnya biar bisa ngerasa nyaman hidup di Ponorogo sih? Kalau saya sih ya dari dasarnya sih ya dari bahasa aja dulu. Perdalamin bahasa sebisanya dari entah dari belajar atau dari lingkungan sekitar. Kalau misalnya bahasanya udah bisa, insya Allah gampang lah masalah bergaul. Tinggal kita aja yang gimana cara bersikapnya, gimana cara ambil sikapnya. Yang terakhir Mas Davi, silakan. Kesan dan pesannya gimana itu? Kalau kesan saya dengan Indo sih, saya lihat belakang ini Indonesia alhamdulillah semakin ke depan semakin maju, semakin ya nggak udah kayak dulu yang saya sebelumnya bilang kalau Indo nggak asik, tapi sekarang alhamdulillah jadinya malah asik banget, malah enjoy. Malah saya tuh kayak sekarang tuh lagi diadakan G20 tuh di mana-mana, dan juga saya dengar kalau CEO terkenal seperti Elon Musk juga bikin cabang pabrik mobil listrik Tesla di Indo. Iya. Maka itu membuat saya semakin berkesan dengan Indo. Karena Indo ini memang negara yang kaya. Dan pesan saya ya semoga aja Indonya terus bisa maju dan damai seperti ini. Dan kalau sekiranya memang masih ada kayak kriminal, semoga semakin berkurang lah. Semoga negara ini dilindungi oleh Tuhan kita, Allah SWT. Oke, mungkin itu saja pembicaraan kita, cukup sampai di sini. Oke, terima kasih telah menyimak video kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.